وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. طيب. Bapak Ibu sekalian, mungkin saya cuma 15 menit ya. Habis ini kita tutup. Antum yang lanjutin ya. Antum udah syekh semua udah. Insyaallah. Ya, sepakat 15 menit. Kalau enggak sebetulnya, kalau nambah kajian susah, nambah istri boleh. Nah, kan gitu. Boleh enggak? Boleh enggak? Boleh dong. Antum provokator antum. Baik. Nah, ini baru kalau anget begini 2 jam. Ini kurang keras ini katanya. Ini mic-nya yang jelek nih. Tes. Ini mic aneh banyak. Mic itu yang ini aja gitu. Ini untuk sholawatan bagus. Jadi terpaksa dipegang. Bapak Ibu sekalian, kali ini kita membahas tema meluruskan syubhat dakwah sunnah. Saya bedah judulnya dulu biar kita tahu arahnya. Meluruskan berarti ada yang bengkok. Itu makanya kenapa istri itu harus sering diluruskan, karena dari tulang rusuk yang dengerin loh. Dasar bengkok loh. Ya. Dengar nggak Bu? Alhamdulillah. Meluruskan syubhat ini dari kalimat yang diulang 2 kali, berarti mengungkapkan tidak hanya 1, 2. Dan syubhat ini sudah masuk ke dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi bukan suatu kata-kata asing. Syubhat itu, dan ribuan bahasa Arab masuk ke Indonesia. Contoh, masuk ke dalam bahasa Jawa
Balbalan itu dari balbala yubalbilu balbalatan, itu nendang bola. Itu menghadap. Hadaf itu kan ke depan, hadafa, menghadap. Itu bahasa Arab juga. Itu rela itu juga bahasa Arab, dari kalimat ridha kan gitu. Orang Jawa nggak bisa bilang dot, jadi berubah jadi L. Makanya Ramadan berubah menjadi Romelan. Gitu. Murtadha menjadi Murtolo. Baik. Syubhat itu di dalam bahasa kamus bahasa Indonesia itu diartikan keraguan-raguan atau adanya ketidakjelasan, itu syubhat. Berarti di sini kalau ada orang nikah lagi, istrinya disimpan nggak jelas, berarti istri syubhat. Bener nggak itu? Iya. Ya, makanya kita panggil aja istri syubhat. Dan kalimat syubhat ini di dalam bahasa Arab juga artinya al-iltibasu wal ghumud, yaitu adanya ketidakjelasan dan samar. Itu. Menurut istilah syubhat itu segala sesuatu yang terkait dengan masalah agama yang ragu-ragu, nggak jelas antara hak batil, halal haram, benar dan nggak benar. Itu namanya syubhat. Di dalam Al-Quran Allah menghadirkan kalimat syubhat itu rata-rata kesannya itu negatif. فَأَمَّا الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ini ngantuk Pak. فَأَمَّا الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Adapun orang-orang yang senang mengikuti yang samar-samar itu di dalam rangka wa ammal ladzina fi qulubihim zayghun, maaf ya. Wa ammal ladzina fi qulubihim zayghun, adapun orang yang di dalam hatinya itu ada penyimpangan. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha, suka ngikuti yang syubhat-syubhat. Ibtigha'al fitnah, di dalam rangka untuk menyebarkan fitnah, wabtigha'a ta'wilih, di dalam rangka untuk mencari takwil yang batil. Kalau takwil yang benar enggak salah. Adapun dalam hadis Rasulullah disebutkan al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma umurun mushtabihat. Karena enggak jelas. Dan Rasulullah melanjutkan di hadis itu, famanittaqas syubhat, siapa yang menjaga dari syubhat, faqad istabra'a lidinihi, dia telah menyelamatkan agamanya. Berarti syubhat itu rata-rata terkesan sesuatu yang tidak benar. Makanya ketika kita itu mengangkat syubhat di dalam Islam, itu rata-rata sesuatu yang mengganggu hati dan pikiran orang, sehingga yang awalnya itu yakin jadi ragu, yang benar jadi nggak benar, yang dulunya itu baik menjadi tidak baik. Nah, tanda-tanda orang kena syubhat itu 4. Makanya nanti subhat dakwah sunnah antum kena enggak? Itu tandanya 1. Dulunya dia meyakini benar, sekarang enggak benar. Dulu meyakini sesat, sekarang enggak sesat.
Dulu tahlilan sesat, sekarang enggak. Dulu maulid itu bid'ah, sekarang malah sunnah. Wah, itu kena syubhat. Yang kedua, sekarang sering menggampangkan masalah-masalah prinsip agama. Itu. Gampangkan. Itu ya. Itu mah udahlah. Ikhtilat digampangkan, buka aurat digampangkan, pacaran digampangkan, riba digampangkan, musik digampangkan. Yang penting ada ulama yang berpendapat. Yang ketiga apa keempat? Minum dulu. Ini gelasnya buto hijau, kode. Menghina saya atau menghormati ini? Baik. Yang keberapa tadi? Yang ketiga, banyak berubah di dalam beragama. Maksudnya berwarna-warni dalam beragama. Jadi at-talawun, kadang tampil tabligh, kadang tampil salaf, kadang tampil ikhwan, kadang tampil politikus, kadang-kadang hilang polinya tinggal tikusnya. Nah, itu talawun nomor 3. Nah, yang keempatnya suka mengikutin, menekankan yang syubhat daripada muhkam. Contoh, musik itu haramnya itu jelas, tapi dia yang enggak jelas, cari-cari. Ada kok pendapat ulama yang membolehkan. Loh, kenapa Anda enggak lebih pegang hadis Rasulullah dalam masalah riba? Itu. Atau kita bisa katakan dia meyakini yang dulunya itu halal sekarang haram, atau dulunya haram sekarang halal. Itu. Ini berarti orang kena syubhat. Dan tolong dicamkan Pak, syubhat itu sangat menyambar. Makanya Imam Adz-Dzahabi mengatakan asy-syubhatu khattafatun wal qulubu dha'ifatun. Syubhat itu amat menyambar, hati itu lemah. Menyambar. Jangankan sekarang ini yang awam, yang ulama aja ada yang murtad. Yang ustadz ada yang berubah. Ustadz yang selama ini mendakwahkan sunnah, mengajak kepada sunnah, sekarang musuh sunnah. Itu ustadz, itu alim, apalagi awam. Paham nggak? Makanya hati-hati. Kalau antum nggak tahan, jangan suka ngintip-ngintip YouTube. Itu. Mendingan ngintip Rumah Yuni daripada ngintip YouTube. Syubhatnya itu iya. Apalagi yang diintip ustadz-ustadz sedang ngadu jangkrik aja dosa, apalagi ngadu ustadz. Ini gimana sih? Nah, dakwah sunnah. Nah, ini kita bedah dakwah sunnahnya. Nih, kurang lebih 1 jam, nanti materinya baru 1 jam. Nah, nanti pertanyaan 1 jam. Jadi jam 1 nggak boleh pulang, awas. Nah, dia aja dikasih 1/4 minta nambah loh, ya. Jam 1 sepakat? Apaan loh? Oke. Ngomong apa gue tadi? Sampai lupa apa? Dakwah. Dakwah itu dalam arti bahasa adalah memanggil. Memanggil kepada sesuatu, itu dakwah. Makanya kenapa orang itu ketika memanggil Allah untuk meminta sesuatu disebut dengan doa. Karena dia manggil-manggil Allah, ya Rabb, kan gitu. Rabbana hab lana min azwajina, Rabbana la tuzigh qulubana. Kan gitu. Dalam arti istilah
memajak, memanggil untuk sesuatu yang dianggap itu prinsip, baik hak maupun batil. Makanya orang Kristen juga berdakwah, orang Hindu juga berdakwah, nggak peduli hak batil. Nah, kalau menurut dakwah Islam artinya mengajak orang untuk masuk Islam. Itu pertama. Atau meneguhkan ajaran yang diyakini karena sebagai orang Islam, atau meyakinkan orang yang sudah memeluk Islam untuk mengamalkan Islam, dan yang tidak kalah pentingnya mengajak kepada kebaikan Islam, amar ma'ruf nahi mungkar, dan menjelaskan kepada mereka hak batil dan kaidah-kaidah penting Islam. Jadi utamanya adalah kul hadhihi sabili. Jadi mengajak itu kepada Islam, bukan kepada nama besar kita, nama harum kita, ormas kita, partai kita, tidak. Dakwah itu seperti itu. Dan sunnah artinya di sini adalah cara atau jalan. Berarti di sini kalau dikatakan sunnah Nabi adalah cara beragama Nabi, jalan yang ditempuh Nabi di dalam beragama. Berarti dakwah sunnah adalah dakwah yang mengajak kepada orang untuk mengikuti cara beragama Nabi, jalan yang ditempuh oleh Rasulullah dalam beragama. Faham? Udah selesai. Udah paham? Udah, kita buka tanya jawab. Sebentar ya. Nah, sekarang subhat yang paling kata orang Tasik fenomenal. Fenomenal. Kata orang Tasik fenomenal. Artinya fenomenal. Nah, itu kan gitu. Dibaca orang Sunda fenomenal. Kan gitu. Kan idza zulzila kan idza juljila. Idza juljilatil ardu jiljalaha. Nah, gitu. Ama punya masjid kalau sholat imamnya itu aduh udah mati aku. Idza juljila. Masya Allah, udah hancur semua sama masjid itu. Idza juljilatil ardu jiljalaha. Diingatin juga susah, udah nyari masjid lain aja deh. Oke. Ikhwah sekalian, yang paling fenomenal dan mudah ditengarai orang awam adalah syubhat bahwa dakwah ini mengusung simbol-simbol dan dakwah Wahabi. Ini paling keren. Wahabi. Nih, berani nggak bahas ini? Udah jawab dua toh. Lanjut nggak nih? Udah gitu, semangat. Ana jadi juga semangat gitu, Pak. Antum lemes, gue juga pulang. Kalau bahas yang yang nyaman-nyaman aja, yang enak-enak aja itu gampang. Yang paling enak tema apa? Rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah. Dari awal sampai akhir anteng gitu. Ini Wahabi. Jadi mereka mengatakan Wahabi itu diantaranya. Jadi Pak, fitnah, syubhat yang disampaikan oleh Ahmad bin Zaini Dahlan. Ini gurunya orang-orang sufi Indonesia. Gurunya orang-orang yang anti Wahabi di Indonesia. Dan hampir subhat yang mereka gulirkan adalah dari kitab ini, yaitu judulnya Fitnatul Wahabiyah. Saya nggak baca semua, antum baca sendiri, nyusahin saya aja. Saya baca yang paling penting. Kata dia, di dalam kitab itu mengusung subhat banyak sekali. Ya, kalau
subhatnya cuman ini saja, saya akan bedah per kalimat. Itu. Cuman kan ada kurang lebih 7 subhat yang ana sampaikan pada forum ini nanti. Ya. Mudah-mudahan antum nggak tidur, nggak ngantuk. Itu. Yang ngantuk gue siram air aja. Ya. Baik. Wasaru, orang-orang Wahabi itu ya'taqiduna, meyakini anna man lam ya'taqid, siapa saja yang tidak berkeyakinan maqalahu Ibnu Abdul Wahhab, yang disampaikan, diucapkan oleh Ibnu Abdul Wahhab, fahuwa kafirun musyrik. Masya Allah. Muhdarud dam wal mal, halal darah sama hartanya. Fitnah. Jadi mereka menuduh siapapun yang tidak mau mengikuti ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab apa? Kafir, musyrik, halal darahnya. Nauzubillah. Di mana kitab itu dia ngomong? Ya? Antum pernah menemukan itu di Kashfus Syubhat? Antum pernah menemukan itu di kitab Al-Usulus Salasa? Antum pernah menemukan di dalam kitab Tauhid bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan siapa yang tidak mengikuti saya kafir? Cek, ada? Fitnah. Jadi cocok judulnya buku dia, fitnah. Wah, ini kalau apalagi kalau kita baca satu persatu, anjing. Dan ini menjadi angle dakwah mereka yang anti Wahabi, anti dakwah sunnah di sela-sela itu disampaikan kepada jamaah awam. Bahkan dia julukin kita Wahabi, lebih seru lagi Wahabo, lebih seru lagi Wahaboy. Oh, keren. Makanya antum kalau ngaji sama saya, jangan takut dituduh jangan cengeng dituduh. Itu ada curhat pernah sama saya, Ustaz, ana setelah ngaji di antum diserang dituduh RT Wahabi, Ustaz. Gimana menurut antum, Ustaz? Mas cengeng banget, antum kelas RT, gue kelas YouTube. Antum lihat di YouTube Gembong Wahabi siapa? Cengeng banget loh. Antum pengen gak dituduh Wahabi, lakukan 5. Selesai. 1 ngerokok, 2 tahlilan, 3 maulidan. Udah selesai kok. Apalagi ada sholawatnya, joget-joget. 4 ziarah Wali Songo. 5 jangan anti tradisi budaya. Selesai. Ana Pak, kalau mau sekarang nggak dituduh Wahabi, selesai. Ziarah Wali Songo 1 aja bikin konten 1 menit. Ustadz mimpin tahlilan di makam Sunan Kalijogo, selesai. Udah aman. Itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Al-Baqarah. Selesai. Antum mau itu, pilihannya nggak ada. Itu. Ya udah sabar sampai antum yang istirahat atau mereka yang itu. Oke. Ini baru satu kedustaan mereka atas nama Syekh Abdul Aziz bin ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Masya Allah. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dituduh seakan-akan mengkafirkan siapa saja, memusyrikkan siapa saja yang tidak sependapat dengan pendapat beliau. Nauzubillah. Nauzubillah. 1 aja cukup. Nah, nanti kapan-kapan ini buku kita bedah di sini. Ya. Ini ngajinya mau rutin atau insidental? Rutin.
Kalau hari Ahad gitu gimana ya? Boleh. Oke. Jadi nanti Ahad ke-7 ya. Iya, Pak ya? Ya. Hah? Ahad ke-6 ya, insyaallah. Apa? Ada nggak? Subhan. Oke, ya. Nanti setiap Ahad ke-4 jam 3. Jam 3 dini hari. Oke? Oke, antum udah manusia normal sih. Ya udah. Jadi kita bikin normal aja jam setengah 10. Oke? Nanti kita bahas kita apa enak? Talbis iblis. Berani antum bahas itu? Keras banget itu kita. Ya udah, nanti ana cariin aja deh kitab Mujarobat. Ada itu paling enak tuh. Antum lulus selesai jadi dukun semua. Oke, ya. Syubhat Wahabi. Ikhwah sekalian. Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab tidak lain kecuali umat ahli sunnati wal jamaah. Itu ditegaskan oleh para tokoh internasional, para tokoh nasional, di antaranya yang meneguhkan menggemari dakwah beliau adalah Soekarno. Di dalam kitabnya di bawah bendera revolusi, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hamka, semua mengapresiasi. Tuh. Jadi clear. Jadi, dan subhanallah Pak, saya menulis membedah akar fitnah Wahabi. Nggak ada satupun yang sekarang mau bantah. Terakhir memitigasi stigma Wahabi, nggak ada yang bisa bantah. Ketika kita sekarang dialog, clear juga, nggak ada masalah. Bahkan ketika saya dialog dengan majelis ulama Indonesia sekabupaten Cikarang, itu ketua-ketua MUI kecamatan datang semua. Ana nanya, Pak Kiai, sesat saya itu di mana? Tolong tunjukin. Nggak usah besok, sekarang ana cabut. Nah, dia bilang, ya siapa bilang kamu sesat? Nah, kan selesai sudah. Nah, kenapa giliran pulang obatnya habis, kumat lagi? Wahabi keluar lagi. Ya Allah, ini udah harusnya kemana-mana bawa Panadol gitu loh. Itu. Biar enggak sekarang dakwanya cuman temanya Wahabi. Emang enggak ada lagi. Itu Sahih Bukhari, Pak. Hadisnya lebih dari 4.000. Dibahas setiap majelis ilmu. Seminggu sekali aja enggak habis tuh 20 tahun. Sahih Bukhari itu juga Sahih Muslim dibahas 20 tahun juga enggak habis kok. Kok dakwah kayak kurang bahan? Kalau enggak gesek Wahabi kayak enggak laku. Udah ya, cukup ya. Nah, subhat yang kedua sekarang. Yang kedua, dakwah sunnah ini katanya dakwah salafiyah yang tidak lain adalah kelompok yang suka saling menyerang antar mereka sendiri, saling memusuhi dan menyesatkan antar mereka. Oh, ini paling keren. Tuh. Dan ini digulirkan mereka-mereka yang entah kecewa bisnisnya ambruk, atau mungkin sudah tidak lagi laku di dakwah salafiyah, atau mungkin macam-macam. Dia menuduh dakwah jamaah salafiyah. Pak, saya tanya kepada antum semua, apakah muslim semua mewakili Islam? Ana tanya sama antum. Enggak. Ada enggak muslim yang maling? Ada enggak muslim yang sekarang selingkuh?
Ada nggak muslim yang korupsi? Ada. Lah kalau sekarang antum menilai dakwah sunnah yang mulia ini dengan oknum, maaf, itu bukan penilaian yang objektif. Kenapa nggak antum nilai dakwah ini lewat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali? Dan itu adalah figur kita. Dan yang lebih top adalah Rasulullah yang Allah katakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Makanya Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabin nabi. Jika kamu ingin menjadikan seorang itu sebagai figur, hendaknya Anda menjadikan sahabat Nabi itu sebagai figur teladan. Itu top kita. Itu sekarang apa? Figur ideal kita. Gitu, Pak. Orang itu kan kalau soal masalah ingin merubah diri kan harus punya 3 diri. Diri ideal, diri realita, baru harga diri. Sekarang diri ideal kita siapa? Rasulullah. Dan Rasulullah mengatakan khairun nas. Diri kita siapa? Ya kenyataannya sekarang mungkin saya masih malas sholatnya, mungkin sekarang jilbabnya juga belum sempurna, mungkin ngikutin muamalah Islam juga masih kadang-kadang kena kadang tidak. Diri kita, ketika kita itu makin baik mengikuti diri ideal yaitu Rasulullah, Abu Bakar, maka makin kita punya harga diri. Ketika kita sekarang ini bermasalah harga dirinya, maka pilihannya cuma 2, nggak tahu diri atau dirinya nggak tahu. Podo rusak Tapi mending orang yang nggak tahu orang yang dirinya nggak tahu daripada nggak tahu diri. Contoh, ada laki-laki nggak tahu diri, gaji cuma juga 7 juta, mau kawin lagi, ya Allah kampret. Nah, yang gajinya 40 juta aja nggak berani, yang rumahnya itu masih 3 nggak berani, rumahnya udah 3 nggak berani, perusahaan 3 nggak berani. Ini berani-beraninya gaji baru 7 juta. Apa itu namanya laki-laki? Nggak tahu diri. Nah yang punya gaji 40 nggak nikah lagi, apa namanya? Dirinya nggak tahu. Itu ngaca gitu loh Mas. Sudahlah, udah gini aja deh, kita closing. Udah muka-muka antum aja, jangan bahas poligami. Titik. Udah. Muka sesat itu. Maksudnya dalam masalah urusan poligami. Udah. Mendingan antum ikut GAT. Kelompok anti ta'addud. Itu GAT ya. Grup anti ta'addud ya. Ada yang GAM lagi. Grup anti madu, nah itu GAM. Jadi kembali lagi Pak, kalau sekarang kita lihat kanan kiri kita, realitas. Ana tanya, ada nggak di antara, jujur, ada nggak di antara kita kalau ngutang suka nggak balik? Jujur. Wassalamualaikum. Tangan. Ada nggak? Ada. Sholatnya masih malas ke masjid, ada nggak? Ada nggak yang sekarang datang ke sini masih ngerokok? Ini namanya murid saya. Inilah model-model murid saya. Tulus ikhlas mengakui bahwa dia ngerokok. Itu. Terus kemudian mengatakan bahwa wah dakwah salafiyah itu ngerokok. Nggak bisa. Kita ketika menilai Islam jangan pakai kacamata muslim, tapi kacamatanya adalah ajaran yang telah dituangkan di dalam Al-Quran. Panutan kita adalah khairun nas, kemudian sahabat, man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabin nabi. Kenapa alasannya? Simple, kata Abdullah ibnu Mas'ud,
fa innahum abarrul ummati quluba, karena mereka itu orang yang paling baik hati, maksudnya keyakinan dan takwanya. Wa a'maquha ilma, paling dalam ilmunya karena langsung belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa aqalluha takallufa, paling sedikit penyimpangannya karena kalau salah langsung ditegur oleh Rasulullah, kalau enggak langsung oleh Allah. Udah, itulah Pak. Oleh karena itu kita semuanya ini di dalam rangka menuju ke sana, di dalam rangka mengikuti, bukan di dalam rangka saya ini pasti masuk surga. Mengikuti ahli sunnati wal jamaah, panutan kita siapa? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Itu clear? Ada subhat yang ketiga, dakwah salaf ini, dakwah sunnah ini dakwah intoleran. Oh, keren. Nembak kita dengan teroris nggak bisa. Wow. Karena kita juga anti teror. Bahkan ketika muncul pertama kali saya nulis kitab jihad melawan teror, kita bedah di amar ma'ruf, wah langsung diserang. Itu, antum masih ingat? Ada nggak masih ingat? Nah ini mana nih pelaku-pelaku sejarah masih hidup. Ini cemen semua. Itu ustadznya diserang pada lari, kurang ajar. Cemen ini. Makanya gue kapok ngaji di sono deh. Bismillah. Ketika muncul ISIS, Pak, ana itu diundang oleh Pemda DKI Jakarta untuk menjelaskan tentang ISIS, sejarahnya dari zaman ke zaman. Itu di depan seluruh ormas Jabodetabek, dari kepolisian Pak Sigit Sulistyo yang sekarang Kapolri, dari kirinya kalau nggak salah dari Pangdam itu masih Dudung Abdurrahman, itu masih dulu itu kolonel. Ya, ana jelasin itu intolerannya di teroris di mana? Nggak kena. Dituduh apa? Radikal. Radikal itu penting. Makanya kopi yang paling enak kopi radik. Benar nggak? Karena apa? Rasanya mendalam. Itu radik. Itu dari kalimat apa? Radikal. Jadi mempelajari Islam itu wajib nggak secara mendalam? Berarti mempelajari Islam secara mendalam itu bahasa Inggris Latinnya mempelajari Islam secara radikal. Nggak ngerti bahasa KBBI, coba buka YouTube, YouTube lagi, buka Google, coba tanya Google radikal iyalah, ayo belajar bareng-bareng, nggak apa-apa, ngelihat YouTube, tanya Mbak Google, apa artinya radikal? Silakan. Gitu nggak apa-apa, ngaji masih lama, tenang. Saya nggak mentarget, nggak selesai. Paham atau aliran yang menginginkan perubahan sosial dan politik secara drastis, seringkali melalui cara kekerasan dan menganggap pandangan lain sebagai lawan atau ancaman. Terus yang lainnya asli kata radikal. Asli kata antum KBBI jangan arti ini. Coba KBBI artinya radikal apa? Apa? Secara mendasar menyeluruh. Itu definisinya orang nggak jelas itu. Udah kita nanya AI aja deh. Radikal AI gimana? Radikal menurut AI. Itu AI jawab jujur dia. Itu karena nggak dapat suap dia. Nih. Dan radikal dalam konteks politik dan sosial, radikal dalam kimia, radikal dalam konteks umum adalah dapat berarti sesuatu yang jauh dari norma. Nah ini penggunaan istilah radikal dapat berbeda-beda tergantung pada konteks dan perspektif orang yang menggunakannya. Dan berarti subjektif. Tuh. Tapi yang benar tadi itu mendalam, menyuruh salahnya. Mas,
Antum belajar Islam secara mendalam menyeluruh, salah nggak? Salahnya di mana? Udkhulu fi silmi kafah. Itu dikatain intoleran. Ada subhanallah dai tokoh kemana-mana ceramahnya cuman intoleran, nggak punya bahan, nggak punya bahan. Dan yang dimaksudkan mereka kelompok intoleran itu siapa? Ternyata dari penelitian saya, S3 saya, disertasi saya yang judulnya Wasatiyah, nilai-nilai Wasatiyah dalam pembelajaran PAI dalam di tingkat SMA, yang dimaksudkan itu 4, Pak. 1, orang yang mengatakan kepada non-muslim itu kafir. Itu intoleran. Jadi siapa saja yang mengatakan kepada orang-orang non-muslim selain Islam kafir, itu intoleran. Makanya mereka mengeluarkan fatwa nggak boleh mengatakan kepada non-muslim kafir. Yang bagus apa? Non-muslim. Padahal belum tentu bagus menurut persepsi dia, bagus di dalam masalah keseluruhannya. Contoh, Pak, antum terjemahin non-muslim. Muslim Islam itu artinya apa? Selamat. Non-muslim nggak selamat. Coba antum ceramah, wahai saudaraku sekalian yang nggak selamat. Coba, malah parah. Mendingan kita katakan kafir. Kafir itu apa? Kafir itu menutup. Makanya di dalam masalah cetak menyetak, penutup buku namanya cover. Itu bahasa Arab itu, cover. Itu cover dalam bahasa Inggris, bahasa Tasik cover. Itu. Salahnya di mana? Kafir. Bahkan, Pak, sebelum dipakai oleh Islam, kalimat kafir itu dipakai orang-orang jahiliyah untuk nama petani. Makanya petani itu nama bahasa Arabnya apa? Kafir liyaghidha bihimul kufar. Di dalam firman Allah surat apa? Surat Muhammad apa? Kufar, kafir itu apa? Dulu dipakai sebelum Islam itu untuk nama petani. Kenapa dikatakan petani itu kafir? Karena menutup biji-bijian yang ditanam dengan tanah. Dulu ya, jangan nanti antum siarin, diviralkan, petani itu kafir nanti. Sampai potong lagi, kurang ajar. Aduh, itu bahasanya liyaghidha bihimul kuffar. Jadi Allah mengumpamakan sahabat Nabi itu, Nabi dan para sahabatnya itu seperti petani mengembangkan satu tanaman yang merekah tumbuh seperti padi, atau seperti apa itu namanya, pohon ditebang satu tumbuh lagi, akhirnya membuat iri para petani, para kufar petani. Itu malah nggak pernah dipakai non-muslim, non-Islam. Coba antum terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, nggak selamat. Antum ceramah di podium, wahai orang-orang yang nggak selamat, itu selamat siang. Coba itu. Dan Pak, Masya Allah, kalimat kafir ini atau kufur atau kafirun itu dihadirkan oleh Allah di dalam Al-Quran lebih dari 400 kali. Di antaranya, qul ya ayyuhal innal ladhina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Itu laqad kafara alladhina qalu innallaha salisun salasa. Telah kafir orang yang mengatakan Allah itu 3 sama dengan 1, 3. Banyak, apalagi Rasulullah. Jadi kalimat kufur dan kafir itu suatu kata pilihan Allah, pilihan Rasul untuk sesuatu yang paling tepat menjuluki ini seseorang. Musyrik itu kafir paling tepat.
Lah kalau persepsi itu negatif, ya itu persepsi Anda. Tapi Al-Quran menghadirkan suatu kalimat gak ada yang sia-sia, Pak. Bahkan dari Alif Lam Mim sampai An-Nas, Allah sifatin semua, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Artinya kalimat-kalimat yang dihadirkan oleh Allah di dalam Al-Quran semuanya adalah penuh dengan keadilan. Apalagi isinya, apalagi ajarannya, apalagi muatannya. Paham tuh? Subat yang keberapa itu? Sekarang keempat. Tuh. Ini intoleran. Jadi baru tadi satu ya. Yang dikatain intoleran tadi non muslim, ini mengatakan non muslim kafir. Yang kedua, suka membid'ah-bid'ahkan amalan orang lain. 3, Wahabi. Nah, ini udah paling top ini. Pokoknya siapapun yang digelari Wahabi pasti intoleran. Yang keempat, anti tradisi budaya. Itu intoleran. Tuh. Udah, jadi kalau antum sekarang ini mencari-cari siapa sih yang sebetulnya yang mereka maksud dengan intoleran, 1, mengatakan kepada orang beragama lain kafir, 2, Wahabi, 3, suka membid'ah-bid'ahkan, anti tradisi budaya. Itu mungkin kalau ditambah, tapi nggak mempan, Pak, anti NKRI. Tapi nggak mempan. Di mana antinya? Loh, kalau antum bedah dada saya merah putih, loh kan gitu. Emang saya Arab, memang saya Yaman, anak asli Indonesia. Loh kok dituduh anti NKRI? Lahir di sini, bapak saya di sini, mbah saya di sini, nenek moyang saya di sini. Kalau soal agama, maaf. Agama itu bagi seorang muslim adalah apa? Panglima di atas segala-galanya. Tidak bisa ditukar dengan apapun. Kalau kita dikatakan anti NKRI, pernah enggak di dalam dakwah saya untuk melakukan disintegrasi bangsa ini supaya sekarang ini Papua lepas dari Indonesia? Enggak tuh. Anti Pancasila pernah enggak antum dengar YouTube saya? Enggak. Mengotak-atik apalagi mengajak jamaah untuk melawan pemerintah? Enggak itu. Loh, anti NKRI-nya di mana, Pak? Antum muka-muka anti NKRI ada? Enggak ada. Itu. Paling bandol listrik tok itu. Itu. Antum akui ya, itu. Bayar makanya listrik. Itu. Aneh, Pak. Mereka itu menuduh sesuatu yang kosong seakan-akan didukung dengan berbagai macam kasakusu, istilah-istilah, dan juga dukungan aplaus dari jamaah seakan-akan ada. Contoh, mereka menuduh Wahabi itu membakar ribuan kitab para ulama. Kita tanya, buku apa aja yang pernah dibakar? Tunjukin. Nggak bisa tuh. Ya kan ribuan. Tolong tunjukin 10 aja yang pernah dibakar oleh Wahabi. Wahabi adalah sekte berdarah. Sekarang tolong tunjukin jamaah haji 1 aja yang pernah disembelih oleh Wahabi di Mekah. Ada? Bekasi? Ada nggak laporan? Nggak usah zaman Belanda, zaman sekarang kemerdekaan. Kan mbah antum, tetangga antum, ada nggak berita-berita jamaah haji Bekasi disembelih Wahabi di Mekah? Nggak ada itu, Pak. Malah Masya Allah pelayanannya yang mereka dituduh Wahabi itu, subhanallah, tentaranya, polisinya, masjidnya bersih wangi Masya Allah, dan nggak ada kotak infak. Coba kalau itu Masjidil Haram di Bekasi, toiletnya aja dipasang tarif gitu. Waduh. Wah, nggak 2.000, 5.000 kan lumayan. Itu makanya saya itu pernah diundang anak-anak mahasiswa di Yordania, ditanya, Ustadz itu tarifnya berapa? Terus menyampaikan ke saya, Ustadz ditanya sama ini
teman-teman mahasiswa, tarifnya berapa? Mas, emang gue toilet, Mas? Tanya tarif. Ya, antum kalau nanya sekali lagi anak nggak datang. Itu tarif berapa? Emang toilet apa? Itu. Jadi seperti itu, Pak. Jadi intoleran di mananya? Anti NKRI di mananya? Itu, ayo. Ketika zaman Pak Badruddin Haiti jadi Kapolri, saat itu saya ditunjuk untuk menjadi penasehat audiensi ke Kapolda untuk menjelaskan tentang masalah radikalisme, terorisme. Itu, ya. Kalau sekarang nggak diminta, ya sudah. Loh, kita itu mendekat bukan dalam rangka untuk menjilat dan jauh dalam rangka bukan untuk bughat, kan gitu. Dakwah sampai alhamdulillah, dipakai alhamdulillah, enggak ya sudah. Loh, bagi saya Pak, enggak diundang di sini juga enggak apa-apa. Dihentikan kajian di masjid, aduh gampang. Bagi saya Pak, dakwah itu di pinggir rel kereta enggak ada masalah. Yang penting disyuting. Kan? Kalau disyuting kan bagus. Nah gitu loh. Jadi dan anak juga ladenin semua, diajak dialog, mau kan? Ayo, ngobrol, ya. Dari dialog-dialog yang ada itu, ya, yang paling spektakuler itu 4 kejadian. Saya jelasin semua. Itu yang paling nonjok itu, yang datang ke Roja. Pak, kenapa Bapak sekarang anti Roja? Aduh, ketika itu ya habis Pak, Roja itu suka membid'ah-bid'ahkan amalan kita. Keliru Pak. Yang membid'ahkan amalan Bapak apa aja coba? Tahlilan. Tahlilan itu yang mengharamkan kitab Bapak sendiri. Tunjukin. Ini kitab yang melarang nih. Buka I'anatul Thalibin. Nih buka hasil bahsul masail. Oh, iya itu, tapi saya belum baca, makanya baca loh. Itu ngeselin. Iya, yang melarang itu bukan Roja, kitab Bapak sendiri. Ini habis nih Pak. Lain kali disiapin ya. Gini kan Ci, yang pertama disiapin tisu, terus kemudian gelas Starbucks. Kalau enggak fore gitu. Terus apa lagi ini? Gorengan, terus buah-buahan. Ini enggak jadi ngaji. Oke ya. Yang minimal tisu lah Mas. Dakwah intoleran, oke? Dilanjutin enggak nih? Bener nih? Oke. Kalau bosan ngomong aja. Nah juga cepat pulang, seneng kok. Oke. Intoleran di mana? Ya, kita bedah satu persatu. Bahkan ketika saya itu dialog di Batam Pak, saya datangin itu kiainya, ustadznya atau apalah terserah, Gusnya. Gus gini aja Gus, dari kan itu kita itu disampaikan kurang lebih 13 apa 16 tema dialog dalam satu waktu, nggak mungkin. Ternyata yang keluar cuma 7. Coba ana mempelajari 16 tema, wah itu persiapannya kan ana sisir itu satu persatu subhatnya dan bantahannya. Yang keluar cuma 7, dia nyiapin 7, gue 16. Kelenger kan? Udah gitu nggak keluar lagi. Di antaranya hormat bendera itu, terus qasidah burdah ya Rabbi bil Mustafa balik maka sadayana. Itu nggak keluar. Ya, nah, Gus gini aja Gus, lain kali coba kita bedah di Jakarta. Nanti antum bawa aja jamaah antum 1000, kita 1000 di suatu ruangan terbuka, kita bedah satu-satu. Pertemuan kali ini membahas tahlilan, khusus tahlilan. Nanti pertemuan kedua khusus Maulid Nabi. Pertemuan ketiga khusus bahas qasidah ya Rabbi bil Mustafa. Oh enak. Oh, udah. Pertemuan yang terakhir
Ya Rabbana ya Quddus sahilana bil fulus, warna merah halus-halus, paling dikit 5 kardus. Nah itu lagunya di sekitar kuburan para habaib. Kita bedah itu sejarah habaib. Anu berani nggak bedah itu? Cemen loh, beraninya ini cemen, nggak berani deh, Bekasi aja. Itu beraninya cuma di dalam karung itu. Clear, intoleran, ya. Kita sanggup mengargumenkan dimanapun dan kepada siapapun. Bahkan penelitian saya adalah kaitannya dengan pembelajaran nilai-nilai wasatiyah, moderasi beragama. Tapi gitu, mereka itu maunya di balik layar, maunya di belakang layar, mau mereka itu kasak kusuk. Gitu. Kemarin kan saya itu ngaji di mana itu, sering dikat-kat, dihentikan, diundang lagi, pindah tempat lagi. Mas, saya ini kayak dai kaki 5 sering diusir-usir, yang pindah gitu. Iya Ustadz, afan ini begini-begini, ya udah ngikut lagi, dihentikan lagi, ngundang lagi, ya udah sabar. Nah, itu karena nggak punya partai masalahnya. Nomor 4, ya 4 deh. Terserah lah untuk 5 apa. Jadi yang benar itu nomor 4 dan yang 5 bagi yang ngantuk. Dakwah keras anti tradisi dan budaya. Wah, hati-hati itu dakwah keras. Keras apanya, Bang? Keras orangnya. Ya memang saya bukan makhluk halus. Kalau sekarang keras di dalam materinya, kita menjelaskan hak batin, Pak. Bahkan katanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, puncak kebahagiaan seseorang adalah mampu membedakan antara tauhid dengan syirik, sunnah dengan bid'ah, taat dengan maksiat, dan iman dengan kufur. Kita jelaskan tauhid itu seperti ini. Kemudian konsekuensi daripada tauhid apa? Menjelaskan syirik. Pasti ada yang amalia syirik yang kesodok. Nah itu yang mereka katakan keras. Coba antum kalau nggak nyirik, aman kok. Coba antum kalau nggak mengamalkan bid'ah, aman. Coba sekarang kita bahas riba, selembut apapun di depan orang rentenir, kesinggung nggak dia? Selembut apapun, saya jelaskan dengan bahasa. Kita di dalam masalah bunga ini harus hati-hati, karena bunga itu ada 2 macam. Bunga harum wangi, ada bunga yang tidak harum wangi. Nah, bunga yang tidak harum wangi adalah bunga-bunga yang dikeluarkan oleh bank. Walaupun begitu, bagi siapa saja yang sekarang mau senang bunga, silahkan. Tapi bunga yang satu ini tolong dihindari. Kita usahakan lembut, bagus. Wah, bunga dikaitkan dengan taman safari masih nggak tersinggung. Bunga dikaitkan dengan taman anggrek masih terima. Kok ngomong-ngomong bank, kesinggung nggak rentenir? Kesinggung. Selembut apapun antum menyampaikan tentang pacaran, sampaikan kepada orang yang lagi pacaran, tersinggung nggak? Soal masalah ketersinggungan, kemudian dia nyolot mengatakan katanya keras, yang salah siapa, Pak? Ya wajarlah. Sekarang gini, ana ada 2 benda, nih, segini. Ana benturkan jaraknya 1 meter, beda nggak benturannya kalau jaraknya cuma 10 cm? Beda, tik nggak pecah. Tapi antum coba jaraknya makin jauh dia dari nilai yang kita sampaikan, benturannya makin keras nggak? Logis dia tersinggung dan marah-marah sehingga mengatakan, menuduh kita dakwanya keras. Udah itu aja kok. Itu. Coba kalau benturannya cuman gini, Pak. Nah, selesai, nggak ada apa-apa. Coba jaraknya yang ini berat, benturin jarak 1 meter, pecah nggak nih? Pecah.
Itu. Kalau sekarang materi yang disampaikan ringan, orang yang juga sudah sadar dikit-dikit, benturan dengan pecah enggak? Enggak. Itu aja logikanya. Kita pakai teori apa ini namanya? Fisika benturan. Teorinya siapa itu? Ya, teori saya. Ini ditambah panasnya, Pak, biar agak panjang dikit. Kalau nggak panas, gue tutup aja. Oke. Tradisi budaya kita lanjutkan, Pak. Coba bayangin, kalau semua tradisi budaya dimasukkan ke dalam Islam, diklaim diwajibkan untuk diamalkan orang-orang Islam, Pak. Setiap daerah punya budaya nggak? Ada budaya Sulawesi, ada budaya Papua, ada budaya mana lagi? Oh, Sumatera, Kalimantan, Jawa aja, Jawa Timur, Jawa Tengah. Semuanya dinisbatkan ke Islam, dikait-kaitkan dengan Islam. Kalau nggak diamalkan nanti musuhin, Pak. Betapa beratnya nanti Islam itu menjadi agama. Belum lagi budaya Pakistan, Bangladesh, apa lagi? India, Arab Saudi, Kuwait. Waduh. Nanti akhirnya yang jadi korban apa? Ajaran agama tersingkirkan, yang menonjol, yang diamalkan jadinya apa? Budaya di atas namakan fakta. Sekarang lihat kawin. Yang menonjol budaya apa Islamnya? Budayanya. Kematian, yang menonjol sunnahnya apa? Budayanya. Budayanya. Karena budaya itu sudah mendarah daging, budaya sudah lengket, sementara agama ini baru dia kenal, maka otomatis yang tersingkirkan Islam ajarannya, yang diamalkan pelan-pelan budayanya, supaya tidak merasa disalahkan, diembel-embelin Islam. Islam dibudayakan atau budaya diislamkan, nggak tahu yang benar yang mana. Yang benar mana, Pak? Islam dibudayakan atau budaya diislamkan? Budaya diislamkan, kata dia. Ya ibarat botol. Anda ada yang bawa botol nggak? Nggak ada. Ada yang botol, ada yang bawa berbintang nggak? Umpamanya, ya. Bawa botol berbintang, kata dia. Mabuk khomer, tapi khomernya dibuang, diganti diisi teh. Itu. Ini maknanya islamisasi. Makanya yang terjadi akhirnya bukan Islam dijawakan, tapi Jawa. Yang benar Jawa bukan diislamkan, tapi Islam dijawakan. Akhirnya ada istilah Islam kejawen, atau dalam bahasa kerennya Islam Nusantara. Makanya kemarin di Jepang saya bilang Islam Nusantara nggak boleh dakwah di Jepang, karena Jepang bukan Nusantara. Nah, kalau ada yang datang ke sini dari kelompok Islam Nusantara, jangan dipakai dan jangan hadir, karena dia cukup orang Nusantara. Jepang nggak perlu. Itu. Islam kok dibatas-batasi dengan teritorial, Islam Nusantara, Islam Bugis, Islam Melayu, Islam Sumatera, Islam Jawa. Aduh, Islam itu cuma satu, nanti ada Islam Arab. Capek nih orang. Jadi berarti apa, Pak? Islam itu bukan anti tradisi budaya, tapi juga dia tidak menelan mentah-mentah budaya. Islam itu akomodatif terhadap tradisi budaya, tapi juga selektif. Makanya Islam itu menstandarisasikan, Islam itu mencoba untuk meluruskan budaya. Yang benar diakui, yang salah. Contoh sekarang, Pak, ada salah satu budaya daerah, ngadu kebo, kalau mati bahagia kebo. Ini dianya. Apa itu kita benarkan? Ada lagi ngadu sapi. Ada lagi apa? Itu. Terus ada budaya, masya Allah ya. Siapa aja yang mau kawin harus berhasil nyuri istri, calon istrinya. Itu.
ada budaya nanti pokoknya sekarang kan sudah membudaya, bahkan orang tua nggak terima anaknya kalau sebelum nikah nggak pacaran, ya nggak, budaya kok. Jadi Islam itu kita standarisasikan atau budaya yang kita standarisasikan? Kalau kita standarisasikan Islamnya Pak, ibarat kita itu beli kain, kurang bahannya, dicuklek meterannya, dipotong meterannya, meteran disuruh menyesuaikan kain, bener nggak itu? Harusnya kain disuruh menyesuaikan meterannya, bukan beli Pak kain kurang, ya Mas, biar pas ya Mas ya, meterannya saya potong, pas ya Mas ya, udah ya, pas ya. Ya nggak bener. Antum sebagai pembeli kain yakin nggak terima, Pak, kok jadinya kain, kok jadinya meteran menyesuaikan kainnya, bukan kain menyesuaikan meterannya. Tuh. Terus ada lagi subhat, mengaku paling benar sendiri. Wow, ini paling keren. Ngaku paling benar sendiri. Nah, ibu-ibu masih betah? Masih oke? Oke ya, bapak-bapak? Lanjut? Dohir batin? Aneh. Jadi kita dianggap mengaku paling benar sendiri. Duh, Pak, coba kalau kita ngaji sekarang di sini, kita kasih judul dan ngajak orang Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita akan membuat tema penyesatan. Semoga kita semua jadi orang-orang sesat. Antum terima? Dan kita sebaiknya menjadi orang-orang salah. Karena jadi orang benar itu salah. Itu mendingan jadi orang apa? Salah. Orang bener disalahin kok. Ngaku paling bener sendiri. Pak, saya katakan kepada antum, ngaku paling bener artinya menyampaikan kebenaran yang itu datang dari Allah. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Perintah Allah kok. Kebenaran itu datang dari Allah, jangan ragu-ragu di dalam menyampaikan. Dan Rasulullah SAW itu ketika diutus menyampaikan kebenaran apa kesalahan? Kebenaran. Kecuali kalau sekarang ini Pak, dakwah menyampaikan kebenaran, ngaku paling benar sendiri, artinya menjamin pasti masuk surga. Ya tidak. Lo kalau pengen lihat muka-muka penghuni surga nih ya, nih tolong foto. Enggak. Semua juga kita mengatakan mudah-mudahan kita berharap nanti masuk surga. Iya enggak? Enggak ada satupun ustadz mengajak kita semua ini pasti masuk surga. Enggak ada. Kita semua berharap apa? Rahmat dari Allah, maghfirah dari Allah. Semoga kita di dalam meniti kebenaran itu apa? Memasukkan kita ke surga. Rasulullah sendiri mengatakan apa? Ma minkum min ahadin yadkhulul jannata bi'amali. Tidak ada seorang di antara kalian masuk surga semata-mata karena amalnya. Enggak ada tuh. Lah kalau sekarang kita menyampaikan kebenaran dari Al-Quran dan Sunnah, Rasulullah sudah mengatakan kok, taraktu fikum amraini, aku telah tinggalkan di tengah kalian dua perkara, lan tadillu ba'di, tidak akan sesat selamanya setelahku, in tamassaktum bihima, kalau kalian berpegang teguh dengan keduanya, kitabullah wa sunnati. Loh kan? Berarti Rasulullah mengatakan tidak akan pernah sesat, pasti benar. Memastikan kebenaran itu lebih penting. Terus gini Pak, antum, ana tanya sama antum semua, setiap mobil ada enggak buku panduan untuk merawat supaya mobil itu awet? Jangankan mobil, motor, jangankan motor Pak, beli Magic Gel, mesin-mesin yang Masya Allah, vacuum cleaner, itu aja ada buku apa? Petunjuknya untuk merawat supaya mesin itu
Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia alam semesta, gak mungkin gak menurunkan buku petunjuk. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah. Coba bayangkan apa yang terjadi kalau mobil Mercy dirawat pakai buku bajai. Wah, habis di servis loncat-loncat tuh bajai. Apa jadinya sekarang antum punya blender, antum pakai pedoman buku apa? Pompa air. Gak jalan, Pak. Oleh karena itu di sini Allah menurunkan Alkitab dan mengutus Rasulullah menjelaskan Alkitab menjadi as-sunnah, dan para ulama mengatakan Al-Quran itu lebih butuh kepada sunnah daripada sunnah kepada Al-Quran. Karena apa? Karena sunnah itu menjelaskan. Makanya ya lucu juga, Pak. Manusia itu mengatur diri sendiri, bikin undang-undang sendiri, menolak syariat. Lucu. Sementara ya Allah, kadang-kadang yang bikin undang-undang itu lulus SMA aja masih dipertanyakan, akademisinya juga mungkin tesis yang yang S1 itu apa? Skripsinya juga ya Allah, ujiannya juga nggak jelas di mana, jangan-jangan ujiannya di warkop. Itu yang bikin undang-undang untuk kita, yang nanti menghalalkan, mengharamkan kemaluan istri kita, anak-anak kita, merubah-rubah nasib agama kita. Contoh clear apa? Nikah dulu 17 jadi sekarang 19. Antum sekarang anak antum kawin umur 17, itu salah. Itu melanggar undang-undang, bisa kena masalah. Gitu. Siapa yang bikin? Coba kalau dia itu ngerti pernikahan Rasulullah dengan Aisyah, pernikahan Umar dengan anaknya Ali umur 16 tahun, pernikahan Utsman dengan Nailah yang istri setia menampingi ketika Utsman dibunuh, yang jari-jarinya itu tertebas 16 tahun ketika nikah sama Utsman. Utsman berapa umurnya? Hampir menginjak 70. Makanya ketika malam pertama Utsman melepas jubahnya, melepas sorbannya, botak, kaget. Utsman juga minder, punya istri muda 16, botak. Masya Allah, kedewasaan, kehebatan dia. Si Nailah mengatakan, wahai Amirul Mukminin, di daerah kami, di suku kami itu, perempuan itu bangga kalau dapat suami botak. Oh, semangat itu ya. Masya Allah. Jadi kan nggak minder ya. Masya Allah tuh. Makanya istri itu jangan gembosi. Istri itu harus menghibur, membesarkan. Dari yang hati suami lagi kecil, siapa yang membesarkan? Istri, gitu. Utang suami yang sedang mengecil, siapa yang membesarkan? Istri, gitu. Itu. Jadi istri itu tugasnya apa? Membesarkan, membengkakkan. Itu bagus nggak itu? Bagus. Gitu. Nggak apa-apa. Itu yang nyungsep juga antum sendiri kok. Oke, clear ya? Makhluk paling benar di mana? Wallahi ya ikhwan, kita dari awal sampai akhir, dakwah dari saya sendiri 90 sampai sekarang, mendakwahkan apa? Ngajak orang kepada kebenaran, ngajak orang supaya benar, ngajak karena qulil haq, sampai siapa? Abu Dzar mengatakan qulil haq walau kana murra, sampaikan kebenaran walaupun pahit. Udah selesai, ngaku paling benar, syubhat ya. Jadi kalau antum mendapatkan itu, bantah dengan diantara yang saya sampaikan ini. Yang ke-6 menurut versi sebagian kelompok, 5 menurut kelompok lain ya. Ini orang-orang awam sedang berselisih, nggak apa-apa. 6, gampang mengatakan bid'ah, syirik, kafir. Nah ini gampang. Oh, gampang bid'ahkan,
ngafir-ngafirkan. Tadi. Kenapa Pak? Syubhat ini muncul karena diilhami dari sekian tokoh-tokoh panutan mereka bahwa katanya dakwah Wahabi, dakwah Muhammad bin Abdul Wahab itu apa? Mengatakan, menegaskan siapa saja yang tidak mengatakan apa yang dikatakan oleh Muhammad bin Abdul Wahab, meyakini keyakinan yang diyakini oleh Muhammad bin Abdul Wahab, maka dia kafir, musyrik, dan halal darah hartanya. Na'udzubillah. Itu aja. Makanya mereka dengan enteng. Padahal Pak, kalau masalah takfir atau menuduh orang bid'ah syirik, ini kan ada dua. Mengatakan secara umum, bukan nunjuk hidung. Masya Allah, di Al-Quran, di Al-Sunnah, bahkan Rasulullah SAW mengatakan, sibabul mu'min fusukun, menghujat seorang mukmin itu adalah kefasikan, wa qitaluhu kufrun, memerangi adalah kufur. Tapi kan Rasulullah ini dalam konteks mengatakan secara umum, vonis umum, artinya siapa yang mengatakan begini-begini kafir, siapa yang melakukan begini-begini musyrik, siapa yang menyembah berhala musyrik, siapa yang menyembelih kebo sapi untuk selain Allah musyrik. Salahnya di mana? Yang enggak benar, gegabah, memudah-mudahkan, menggampangkan. Dasar lo muka kafir, nunjuk orang kafir, musyrik. Setiap ceramahnya kopar kafir, kopar kafir. Itu kita jelaskan. Ini loh amalan-amalan yang menyebabkan orang itu keluar dari Islam. Masya Allah. Di dalam Al-Quran ada kok. Wa may yartadid minkum, wa may yartadda minkum. Kalau kita katakan wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama' fatakhtafu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Sesungguhnya siapa yang menyekutukan Allah, maka seperti terjun bebas dari langit, kemudian disambar burung, dipatah-patahkan, lalu dihempas angin ke dalam jurang yang dalam. Kira-kira hancur nggak hancur? Itu Allah mengatakan kok, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Rasulullah juga mengatakan, man halafa bi ghairillah, barang siapa yang sumpah dengan nama selain Allah, faqad kafara, dia telah kufur, au asyraka, telah syirik. Tapi kan konteksnya man, siapa? Umum, menjelaskan tentang hakikat kufur, hakikat syirik, hakikat bid'ah. Soal masalah nunjuk muka, nunjuk hidung, memvonis orang pribadi per pribadi, ulama ahli sunnah paling hati-hati. Bahkan kata Imam Ibnu Taimiyah, fa inna ahla sunnati yahkumu bil ghairi bil ilmi wal adli wal insaf, la ka hali ahli bidah bil jahli wal dhulmi. Ahli sunnah wal jamaah di dalam memvonis orang lain itu disertai ilmu, adil, objektif. Beda dengan ahli bidah, memvonis orang dengan kebodohan dan kezaliman. Serampangan kan? Wah, itu yang ngaji di Al-Azhar itu kan sesat. Sambil bakar-bakar jagung, kipas-kipas, itu jenggot-jenggot, cingkrang-cingkrang, itu teroris semua. Siapa yang serampangan Pak? Siapa yang sekarang ini mengkafir-kafirkan, memudahkan, menyesatkan? Kita lihat mereka. Wa idza marru wa idza innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Sesungguhnya orang-orang yang berpikir, berotak kriminal terhadap orang-orang beriman itu mengatakan, mengetahuinya, meledeknya, menghinanya. Wa idza marru bihim yataghamazun, ketika berpapasan dengan mereka, kita dijadikan bahan ledekan, olok-olokan mereka.
Sopo sekarang yang ngasih gelar katok cingkrang, batuk belang, jenggot panjang? Hati-hati itu Wahabi. Ternyata ketemu katok cingkrang artis. Oh kan gitu. Wahabi nih Pak lagi joget. Itu. Hati-hati batuk belang. Oh ketemu ternyata orang Hindu. Ya karena soal batuk itu sensitif, dikukur-kukur aja jadi hitam. Itu. Belum tentu ahli tahajud. Oh, panjang, ketemu kambing, Wahabi nih. Masya Allah, Pak. Antum ini. Padahal Nabi Yesus itu jenggotan enggak? Jenggotan. Nabi Yahya jenggotan enggak? Jenggotan. Nabi Musa jenggotan enggak? Nabi Harun Pak ketika dibanting sama Nabi Musa, mau dibanting, dipegang apa? Janggutnya. Dan Nabi Harun sendiri mengatakan apa? La ta'khudh bilihyati, jangan kamu ambil jenggotku wahai Musa. Wala bira'si, karena mau dibanting begini Pak. Mau dibanting gitu. Karena Nabi Musa enggak tahan masa. Kamu saya titipin begini aja. Saya kan dalam rangka untuk menemui Allah. Ya. Kamu biarkan umat saya menyembah pedet. Nabi Musa marah tuh. Pedet ini ngasih apa kalian? Manfaat enggak, mudarat enggak? Ini tanting itu jenggotnya sama kepalanya, mau dibanting. Ternyata Nabi Musa langsung, waduh ini. Dengarkan wahai kakanda. Saya takut mereka mengatakan begini begitu. Artinya merusak, memfitnah. Makanya saya biarkan sampai engkau datang. Akhirnya dia juga sadar, ya Allah, adik saya seibu nggak berdaya menghadapi mereka. Karena mereka memang begini-begini. Karena udah. Akhirnya Musa Samiri dipanggil. Udah. Itu nomor 7 terakhir, bahwa dakwah ini kelompok aneh, kelompok sesat. Udah. Kelompok aneh di mana? Muka sampean aneh enggak? Enggak ya. Semua kan mirip manusia kan? Alhamdulillah untuk tubuhnya enggak ada yang aneh. Kok aneh-aneh mungkin bajunya, karena di tengah orang-orang baju pakai semi telanjang, bahkan kadang-kadang telanjang. Aneh tata cara sholatnya, karena sholat kita sesuai dengan sunnah, shollu kama ra'aitumuni usolli. Mereka sholat asal, ditata softnya nggak mau, dirapikan softnya malah kaki kita diinjek, ya. Diajarin tata cara sholat, gerakin jari malah jari kita dipegang dicuklek. Itu. Ketika kita katakan bahwa amalia sunnah kepada kematian itu cukup, antum sekarang mandikan, kafani, sholat kubur, habis itu doakan. Aneh, karena mereka habis kematian langsung nyembelih kambing, syukur ada sapi, syukur ada kebu. Bahkan subhanallah habis-habisan Pak. Si mayit sudah punya utang, sakit-sakitan karena katanya si dukun salah bangun rumahnya, ngadepnya salah. Akhirnya ngutang ke bank, dirubah ngadepnya. Setelah selesai mati. Subhanallah, udah dapat utang dari dapat utangan dari bank, mati. Masya Allah, kambing tinggal sisa 2, ayam 3 disembelih. Habis ya Allah. Makanya kalau istilah mudin di kampung itu, orang susah seneng untung ya satu ini. Seneng kawin untung, susah mati juga untung. Itu yang aneh Pak. Aneh karena masalah-masalah kaitannya dengan amaliyah ibadah. Ketika puasa nggak mau ngabuburit. Ketika puasa dia pakai sumuli ru'yatihi, karena mungkin mereka melakukan berbagai macam muqaddimah, ada padusan, ada unggah-unggahan, ada apa lagi? Wah macam-macam. Itu yang mereka anggap aneh.
Kalau memang seperti itu, antum jangan minder. Karena kita itu akan terasing. Karena satu, kita konsisten terhadap Islam. Kita dianggap ini aneh, terasing karena kita tidak basa-basi di dalam beragama. Gitu. Dan kita dianggap aneh dan terasing. Yang ketiga, karena kita tidak pernah mengatakan kecuali yang hak, batil yang batil, halal ya halal, haramnya apa adanya. Itu makanya dikatakan asing. Maka betul kata Rasulullah, bada'al islamu ghariban, Islam dulu itu berawal dianggap asing, dalam bahasa mereka itu aneh, fasayaudu ghariban kama bada, dan akan kembali dianggap asing, aneh. Siapa yang mereka yang aneh? Kata Rasulullah, unasun salihun fi unasi su'in kathir man ya'sihim aktsaru mimman yuti'uhum. Manusia yang soleh hidup di tengah orang yang jelek banyak sekali, yang membangkang, yang memusuhi, yang membantah lebih banyak daripada yang mentaati. Itu yang namanya orang aneh. Aneh mereka an-nuzza' minal qabail, dari beberapa tempat, komplek A, komplek B, datang ya segini nih. Coba kalau selawatan, ludak sampai sana. Pakai tenda pun masih banyak. Itu nuzza, ya, petilan beberapa segelintir dari kelompok-kelompok, dari kampung-kampung. Makanya isbir ala sunnah, sabar di atas sunnah. Karena inna min waraikum ayyamus sabr, di belakang kalian kata Rasulullah akan ada hari-hari penuh dengan butuh kesabaran. Al-qabidu ala dini kal-qabid ala jamrah, orang yang memegang agamanya seperti memegang api. Gitu loh Pak, clear? Jadi ada 7 syubhat terhadap dakwah sunnah yang sudah kita luruskan selama kurang lebih 1 jam. Mudah-mudahan manfaat. Dan sekarang kalau antum mau tanya jawab ya nggak apa-apa, kalau enggak ya bersyukur, alhamdulillah. Silakan, Pak. Oh, banyak sekali. Gimana? Dijawab, antum tetap di tempat ya. Ya, oke? Oke. Bismillah. Ustadz mohon pencerahannya. Kita sholat. Kita sholat di masjid yang depannya ada makam. Kuburan tidak diperbolehkan. Sedangkan di dalam Masjid Nabawi ada 3 makam orang mulia. Gini Pak, ana jelaskan. Ini termasuk syubhat. Kenapa antum sampai hari ini belum tahu bahwa itu salah benernya? Makam Rasulullah ketika Rasulullah SAW dimakamkan itu sudah berupa masjid atau belum? Nah, sudah selesai. Berarti Rasulullah tidak dimakamkan di dalam masjid. Itu satu ya. Kedua, ketika saat pelebaran itu di zaman siapa? Abdul Malik ibnu Marwan. Saat itu sahabat-sahabat yang masih tersisa, di antaranya Abdullah ibnu Abbas, menolak, memberi nasihat, tidak boleh. Berarti di sini sudah ada yang meluruskan, sudah ada yang menyatakan bahwa itu tidak benar. Kalau memang tidak benar, layak, patut enggak untuk jadi rujukan dalil? Dalil kebenaran itu apa? Al-Quran dan Sunnah, bukan masjid. Masjid itu bisa salah, bisa benar. Mas, saya tanya, orang yang sholat di Masjid Nabawi dan di Masjid Haram, semua sholatnya benar nggak? Hah? Semua benar sholatnya? Orang-orang yang ada di dalam Masjid Haram, Masjid Nabawi ini, semuanya akidahnya lurus. Antum jadikan pedoman, nggak bisa.
Umpamanya tiba-tiba antum sholat di Masjid Nabawi, melihat ada orang berdoa, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, tolong saya, umur saya sudah 37, belum dapat jodoh. Kita jadikan dalil, minta kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, boleh, karena saya temukan ada orang yang berdoa di Masjid Nabawi seperti itu. Bener nggak sebenarnya? Nggak bisa, Pak. Dalil itu qala Allah qala Rasul. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim, al-ilmu ma qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Yang namanya ilmu itu apa yang dikatakan oleh Allah, apa yang dikatakan oleh Rasulullah, apa yang dikatakan sahabat. Makanya Imam Malik mengatakan apa-apa yang tidak dianggap bagian agama pada zaman sahabat, maka selamanya bukan menjadi bagian agama. Udah, selesai. Dan yang terakhir, ketiga, Pak, kenapa mereka boleh sholat di situ? Perlu diketahui, kuburan Nabi ini sudah dipagar. Pagar kuburan, satu. Keduanya pagar pekuburan. Setelah itu pagar yang membedakan antara kuburan dengan masjid. Jadi sudah clear, nggak ada masalah. Makanya sholat di belakangnya, di samping kanan kirinya sudah nggak masalah. Sama seperti ada masjid, di sampingnya ada kuburan, kemudian dibatasi tembok masjid sendiri, pagar kuburan sendiri, pagar masjid sendiri, selesai. Ustadz izin bertanya, isbal adalah salah satu dosa besar. Mengapa di negara Arab sendiri penduduknya khusus yang laki-laki menggunakan mana? Nah ini lagi-lagi Arab, dikiranya semua Arab itu benar, padahal ada Abu Jahal dan termasuk neo Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada neo Abu Lahab. Itu. Jadi hadirin sekalian, lagi-lagi dalil itu apa? Rujukan itu apa? Rasulullah mengatakan taraktukum alal mislil bayda. Kalian saya tinggalkan di atas ajaran yang putih bersih. Lailuha kanahariya, malamnya seperti siangnya. La yazighu anha ba'di illa halikun, tidaklah ada orang yang menyelisihinya, pasti hancur. Apa itu? Ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, yang dikatakan tadi tidak akan tersesat selamanya. Ustadz izin bertanya, apakah diperbolehkan berdoa mengangkat kedua tangan setelah zikir yang disunahkan setelah sholat fardu? Zikir itu Pak, tempatnya itu berenung, tempatnya itu mendinginkan suasana, bukan meminta. Makanya ala bidzikrillahi tatmain, tenang. Makanya dianjurkan yang berdoa, yang mengangkat tangan itu apa? Berdoa. Makanya ada disebutkan dalam riwayat Muslim, ada seorang yang jauh bepergiannya, yutilus safar, as akbar, pakaiannya compang-camping, rambutnya awut-awutan. Secara zahir dia memenuhi syarat untuk dikabulkan doanya. Yamuddu yadahi ila sama, mengangkat tangan tinggi ke langit. Ya Rabb, ya Rabb, berarti mengangkat tangan itu untuk berdoa, bukan untuk berzikir. Tapi sayangnya makanannya haram, pakaiannya haram, minumannya haram. Itu loh Pak. Dan bagaimana seharusnya boleh kita, ya udah, zikir udah cukup. Dalam kondisi antum duduk, dalam kondisi apa? Antum berdiri karena qiyaman wa qu'udan wa ala junub. Zikir itu boleh berdiri, boleh sambil duduk, boleh tiduran. Ustaz, assalamualaikum. Anam pernah lihat di media sosial itu sangat marak sekali yang menjual garam ruqyah. Katanya itu sangat banyak manfaatnya. Salah satunya digunakan untuk mandi. Yang anak tanyakan, boleh nggak kita menggunakan garam ruqyah tersebut? Ya Allah mas, antum beli gitu? Banyak tuh di rumah. Antum tiup aja sendiri, pakai qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad. Kalau antum mentawassul pakai mandi garam. Pak, sekarang ini garam itu memang berfaedah dan tidak ada mistiknya. Antum gunakan sesuai dengan arahan medis, bukan arahan
mistis. Ya. Rasulullah SAW juga menganjurkan ruqyah itu simpel kok. Ya, dengan air syukur-syukur Zam-Zam. Masya Allah, ini pertanyaan segini. Ya Allah. Masya Allah. Aduh, ini dijawab ini aja Pak. Kalau liburan panjang. Mohon nasihatnya buat jamaah khususnya akhwat dalam majelis ilmu ketika Ustadz menyampaikan materi termasuk sesi tanya jawab, sebagian dan mereka ada asyik ngobrol. Iya, memang ini ibu-ibu ya. Kalau memang sudah tekad ngaji, jauh-jauh datang, dituntasin itu. Jadi jangan ngobrol, jangan pulang, kan gitu. Ini memang ibu-ibu itu betahnya cuma satu, belanja. Kalau belanja itu tuntas. Nah, itu. Oke. Kalau ngobrol juga betah. Makanya ada seorang namanya Taufik Hakim mengatakan, kadang saya itu dianggap orang paling cerewet di tengah laki-laki, setelah bersama ibu-ibu paling pendiam. Nah, itu gitu. Makanya ciri perempuan itu 5. 1 doyan ngobrol, 2 doyan ngumpul-ngumpul, 3 doyan duit. Doyan nggak? Makanya laki itu rela kehilangan apa untuk mendapatkan siapa. Iya nggak? Paham nggak yang gue omong ini? Tapi perempuan rela kehilangan siapa untuk mendapatkan apa? Itu perasaan dong mas, perasaan dong, nggak ngerti banget loh. Nah, si lakinya otak no, pakai otak, punya otak nggak? Mikir tuh. Nah, makanya perempuan itu kalau ngadepin masalah ngomong dulu baru mikir. Beda lagi mikir dulu baru ngomong. Itu hebatnya perempuan. Itu. Meresap, mencatat, iya. Mumpung datang jauh-jauh, kadang macet, dicatat, dituntasin sampai akhir gitu loh. Paham nggak? Bagaimana mengajak orang tua yang sudah sepuh dan awam agar mau ngaji? Ya kalau mereka begini Pak, jangan antum berharap seperti sampean. Ya, dia itu bisa sholat aja untung. Nanti mati dipesenin Mbah, nanti nggak ada selamatan ya. Oh ya terserahlah, pokoknya saya mati baik-baik aja. Terus diajari zikir. Syukur-syukur bisa zikir pagi, sore, simpel-simpel aja, praktis-praktis aja. Jangan antum ajak ngaji Riyadhus Shalihin. Itu apalagi umur 80 dikasih hadiah buku Riyadhus Shalihin. Sama Bulughul Maram nggak jadi Pak, dibaca Bulughul Maram, iya. Maram dia. Memperingati hari kematian orang tua seperti 40, 100 atau 1000 dengan mengundang ustadz, membagi makanan, besek, ya sama aja antum bikin bid'ah baru nanti. Itu hindarin lah. Makanya ada nasihat, orang yang baru hijrah dari suatu amalan hendaknya sebisa mungkin menghindari amalan-amalan yang mirip, meskipun itu benar. Mirip-mirip bid'ah dulu hindarin. Assalamualaikum Pak Ustadz, apa hukumnya pengobatan dengan minum air yang telah dibacakan sholawat dan al-fatihah? Ini kebiasaan dulu saya. Kalau dulu saya kasih tambahan keris Nabi Adam. Saya dulu punya keris Nabi Adam. Ya. Jadi bismillah. Jadi keris Nabi Adam itu warnanya hitam, tapi terbuat dari tembaga. Nah, itu ada tulisannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu dulu kalau ana mau ini dukun, ana celupin minum langsung lahiran lancar dan itu. Terus saya pikir-pikir ini Nabi Adamnya di mana? Kerisnya nyampe Jawa.
Ada, berarti penipu ditipu sama setan ini. Oh, tuh ya. Antum hindarkan seperti itu, nggak akan bakal dapat kesembuhan. Gini loh Pak, antum berobat dengan cara yang syar'i dan dengan cara yang ilmiah. Sembuh alhamdulillah, enggak, antum mati dalam keadaan baik. Itu. Kalau antum dari dukun sembuh, belum tentu nanti ini terus. Enggak sembuh, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Sayang antum. Sekarang ruqyah dengan Al-Fatihah boleh. Kita bacakan sholawat boleh. Tapi yang dimaksudkan sholawat ini apa? Apakah sholawat nariyah? Nariyah yang bagaimana? Allahumma sholli sholatan tanhallu biha atau tanhallu bihi, atau sholawat burdah. Kita tanyakan dulu cara membacakan Al-Fatihah. Memang betul Ibnu Qayyim itu meruqyah dirinya dengan membaca suratul Fatihah yang dibacakan di air Zam-Zam. Gitu. Saya kira itu cukup. Jam 10:30 mudah-mudahan jam 11:30 ya. Masya Allah. Silakan, mudah-mudahan ana doakan ya, doain amin ya, diamin Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari pada pagi hari sampai menjelang siang dijadikan oleh Allah ilmu-ilmu yang bermanfaat. Amin. Mudah-mudahan kita senantiasa diajarkan oleh Allah ilmu-ilmu yang bermanfaat. Semoga pertemuan kita ini pertemuan yang diberkahi, dirahmati, dan perpisahan kita dijauhkan dari keruh hati, perpecahan dan permusuhan. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan teman-teman kita yang lemah di Palestina, yang ditindas, dizalimi oleh Yahudi. Dan mudah-mudahan mereka yang lapar dikenyangkan oleh Allah, yang sekarang ini terjebak di dalam reruntuhan, kalau mati diberikan syahadah oleh Allah, dan kalau masih hidup ditolong oleh Allah. Mudah-mudahan Allah rahmati, Allah menangkan orang-orang lemah dari kalangan anak-anak, perempuan dan orang-orang tua lansia di Palestina dan di seluruh belahan dunia. Semoga Allah berikan pertolongan kepada pemimpin-pemimpin kita di Indonesia, ulama-ulama kita di Indonesia, dan semoga Allah berikan kelurusan di dalam fatwanya, di dalam kebijakannya, dan di dalam menuntun hak-hak rakyat sehingga sampai kepada mereka. Semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah, diterangkan jalan hidayah, dan diberikan ilmu-ilmu yang bisa menghantarkan kepada hidayah Alkitab wa Sunnah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.